Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja saat ini mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu 26 Mei 2024. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi seluruh ciptaannya, dan inilah waktu di mana kita merayakannya dalam persekutuan, kesatuan, ucapan syukur, serta sukacita yang terangkai dalam ibadah Minggu Paskah ke-7 saat ini. Mari kita menyatakan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 2. Kidung Jemaat 2, bait 1 dan yang ketiga, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Saudara-saudara, kita khususkan ibadah Minggu Trinitas ini dengan pengakuan, penolong kita yang sejati adalah Sang Bapa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Sang Anak yang menyelamatkan dan mengasihi ciptaannya, serta Roh Kudus yang memelihara dan menyertai kepunyaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, dalam keterbatasan dan kelemahannya, manusia tak mampu untuk menyelami dalamnya sosok Allah. Namun, dalam sejarah kehidupan umat-Nya, Allah berkarya dan menghadirkan keselamatan bagi manusia dalam ketritunggalannya. Ketritunggalan Allah ini merupakan hal mendasar dalam tradisi kita, namun sekaligus sesuatu yang tidak selalu mudah dipahami. Maka dalam ibadah Minggu Trinitas ini, dalam terang tema hidup dalam pimpinan Allah Trinitas, secara khusus saat ini kita diundang untuk bersama-sama tidak hanya memahami, melainkan menghayati karya Allah Trinitas, sehingga
kita senantiasa mampu mewujudkan laku kehidupan seturut pimpinannya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 2, Allah Bapa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendengarkan sabda-Mu, pimpin dan sertai hati kami dengan bimbingan Roh Kudus. Sertailah hati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil saat ini diambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian sabdanya. Percakapan dengan Nikodemus. Aku seorang Farisi, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani, bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh, bersifat rohani. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.
Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, perikop saat ini berisi tentang dialog Tuhan Yesus dengan Nikodemus tentang seorang pemimpin agama Yahudi. Dialog yang terjadi pada waktu malam hari. Yohanes kerap menggunakan simbolisasi terang gelap, sehingga latar waktu malam itu juga dapat menyimpulkan iman Nikodemus yang belum tercerahkan. Selanjutnya diceritakan bahwa Nikodemus memberikan pengakuan dan kekagumannya pada Tuhan Yesus. Nikodemus mengaku bahwa Yesus adalah utusan Allah dan mujizat yang dilakukannya merupakan karya Allah. Hal ini tentu saja kontras dan berbeda sekali karena seringkali karya mujizat Yesus justru dituduh sebagai buah hasil kuasa Beelzebul atau kuasa gelap. Namun Yesus menanggapinya dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Frase atau kalimat, "Aku berkata kepadamu," merupakan terjemahan dari ya atau amin. Sehingga ini merupakan bentuk persetujuan atau apresiasi terhadap pernyataan Nikodemus. Nikodemus nyatanya tidak mengerti maksud arti kalimat yang diucapkan Yesus, apalagi tentang arti kelahiran kembali. Pertanyaannya di ayat 4 menunjukkan bahwa Nikodemus memahami kelahiran kembali sebagai kelahiran fisik atau jasmani manusia. Nikodemus memperlihatkan bahwa ternyata pengetahuannya selama ini terbatas. Saudara-saudara, maka Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus hal dua macam kelahiran, adanya dua macam kelahiran, yaitu kelahiran daging atau jasmani, yang berarti kelahiran fisik manusia,
menjadi makhluk hidup melalui rahim ibunya. Kelahiran kembali bukan tentang kelahiran fisik ini, tetapi kelahiran yang kedua, yakni kelahiran roh. Kelahiran inilah yang dimaksud oleh Yesus. Kelahiran roh sama sekali tidak berhubungan dengan fisik, tetapi tentang mengalami pembaruan hidup. Pembaruan hidup artinya apa? Artinya menyerahkan diri pada pimpinan roh. Ini terjadi karena manusia menaruh harap serta percaya kepada karya anak manusia yang ditinggikan dalam kayu salib seperti ular Musa. Perbandingan ini ingin menunjukkan bahwa seperti ular tembaga Musa yang membawa kesembuhan, maka peristiwa salib juga membawa kesembuhan dan pembaruan hidup. Jemaat yang terkasih, dialog Yesus dengan Nikodemus ini memperlihatkan bahwa manusia memiliki kelemahan, akan tetapi Allah melalui Anak telah menyediakan diri untuk menolong kelemahan itu dengan menganugerahkan hidup baru dan keselamatan. Tetapi pertolongan itu akan hadir jika manusia menyadari kehadiran Tuhan dan menyambut Tuhan. Jemaat yang terkasih, Allah yang tidak diselami oleh budi manusia, Allah telah berinisiatif menunjukkan diri sebagai Allah yang sangat berkuasa, sekaligus Allah yang terbuka. Keterbukaan Allah ditunjukkan dalam konsep Trinitas, yaitu sosok Bapa, rupa Anak Yesus Kristus, maupun penyertaan Roh Kudus. Dalam pribadi yang berbeda ini, Allah Trinitas punya kehendak dan inisiatif yang sama, sebab di dalam diri Allah Trinitas kita memiliki kesatuan, persekutuan ilahi yang sempurna, di mana masing-masing berada di dalam yang lainnya. Kehendak dan inisiatif yang tampak itu ketika Ia berkenan memanggil umat-Nya, dan walaupun mereka penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Saudara-saudara, kiranya kita saat ini dimampukan untuk tak hanya tahu dan percaya akan Allah Trinitas, tetapi menghidupinya dan menyerahkan diri untuk dipimpin oleh-Nya. Tuhan mengasihi kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saudara-saudara, bersama umat Kristen kita hendak mengaku iman percaya kita. Jemaat berdiri dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama.
Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu, membawa segala doa dan permohonan. Kami saat ini berdoa untuk keluarga kami satu persatu. Berkatilah para orang tua kami, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu, Ayah Ibu yang saat ini sudah purna dan pensiun. Demikian juga para orang tua yang saat ini tengah giat bekerja. Berkati dan urapi dengan kekuatan yang teguh. Anak-anak kami berilah ketabahan dalam telaten ketika mereka menjalin hubungan, menjalin kerjasama. Tuhan berkati dalam segala keberadaan dan situasinya, dengan rekan kerja, dalam pekerjaan, hubungan keluarga, ketika mereka berjumpa dengan kawan-kawan, teman-teman, pergaulan, teman-teman di sekolah yang sedang meniti masa depan. Anak-anak kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa. Kami saat ini juga tetap menyerahkan proses pengkabaran Injil di muka bumi. Berkatilah gereja-gerejamu, persekutuan-persekutuan, lembaga-lembaga yang ada ketika mewartakan Injil, sehingga Tuhan selalu menyertai. Ya Tuhan, kami saat ini juga tidak lupa menyerahkan para pemimpin bangsa, negeri Indonesia. Kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Seluruh doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Allah Tritunggal senantiasa menyatakan kasih-Nya melalui sejarah relasi kehidupan kita. Maka marilah kita mengungkapkan syukur kita melalui persembahan sambil mengingat sabdanya di Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Mari kita iringi persembahan kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 287B bait pertama, Sekarang Beri Syukur. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkah yang tak terbilang turut semula dan tetap. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Ya Tuhan, semoga melalui persembahan kami ini, nama-Mu dipermuliakan, dan kami semakin mampu berpartisipasi dalam karya cinta kasih-Mu yang mendatangkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Berkati niat dan persembahan kami yang kami peruntukkan bagi kemuliaan-Mu yang lebih besar, demi Kristus yang datang dalam nama Tuhan dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 246
bait 1 dan 2, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur. Telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Saudara-saudara, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.